Shalom Bapak Ibu Saudara, Bet Hamidras kita hari ini terambil dari Ulangan 17 ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-18 sampai dengan 20 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini, menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara, tema kita untuk hari ini adalah berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan. Saudaraku, Allah sudah mengetahui bahwa suatu saat ketika umat Tuhan sudah memulai kehidupan seperti bangsa-bangsa lainnya, bangsa-bangsa di sekitarnya, di tanah yang telah menjadi hak milik mereka, mereka juga pasti ingin memiliki seorang raja manusia seperti bangsa lainnya. Saudara, Allah tidak melarang hal itu. Namun sebagai umatnya, Allah memberi syarat-syarat yang harus mereka perhatikan mengenai seorang raja. Raja itu harus dipilih oleh Tuhan dari antara umat. Raja tidak boleh memiliki banyak kuda, istri, emas, serta perak. Mengapa, saudara? Karena kuda pada masa itu menjadi bukti kekuatan seseorang. Emas dan perak adalah ukuran pasti akan tingkat kekayaan seseorang. Sedangkan istri dapat menunjukkan kepada kekuasaan yang menyangkut daerah atau kerajaan taklukan sang raja. Karena pada masa itu banyak pernikahan raja yang bersifat politis. Apabila seorang raja mengandalkan semuanya itu, saudara, dapat berarti raja itu mengandalkan dirinya sendiri dan bukan Tuhan. Dia akan mudah menyimpang dan membuat umat kembali ke dalam pembuangan. Oleh karena itu, saudara, apa yang harus dilakukan oleh seorang raja pada masa itu? Yang pertama, saudara, dia harus menyalin hukum Tuhan. Dia harus menulis hukum Tuhan, saudara. Bayangin, saudara, dia harus salin itu hukum sedemikian detail, saudara. Dan tidak seperti hari ini, tinggal copy paste saja. Enggak seperti itu, saudara. Ataupun minta orang untuk menyalinkan, enggak. Dia sendiri yang harus menyalin hukum Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan oleh seorang raja? Dalam Ulangan 17 ayat 19, buku itu harus selalu ada di dekatnya, dan seumur hidup ia harus membacanya supaya belajar menghormati Tuhan Allahnya dan dengan setia mentaati segala perintah yang tertulis di dalamnya. Bukan hanya sekedar disalin, tetapi setelah disalin, saudara, ia harus membaca perintah Tuhan dengan setia mentaati segala perintah yang tertulis di dalamnya. Sehingga, saudara, keberhasilan kepemimpinannya tidak berdasarkan pada kekuatan militer, tidak berdasarkan pada kekuatan materi, tidak berdasarkan pada manusia, tetapi berdasarkan karena ketaatannya kepada Allah. Sebab seorang raja umat bukan hanya pemimpin jasmani, namun juga pemimpin rohani. Dan yang dipimpin adalah milik Allah, umat Allah. Saudara, demikian juga seorang pemimpin rohani pada masa kini di dalam gereja, saudara. Baik itu hamba Tuhan, baik itu penatua, maupun juga pengurus komisi, harus menjadikan Alkitab sebagai pegangan hidupnya. Keputusan dan pertimbangan harus didasarkan pada terang firman Tuhan. Karena yang dipimpin bukanlah karyawan maupun bawahan, tetapi umat Tuhan. Sehingga harus dipimpin dan digembalakan sesuai dengan caranya Tuhan dan bukan caranya kita. Saudara,
memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin rohani adalah hak yang sangat istimewa, saudara. Karena itu mari kita berhati-hati agar kita tidak menyimpang dari Tuhan, karena kita tidak berpegang pada firman. Mari kita tidak mengandalkan diri atau kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, mari kita berpegang pada firman sebagai kebenaran tertinggi dan pada tata gereja sebagai konsensus bersama yang telah disepakati. Kalau zaman itu harus menyalin, hari ini kita tidak perlu menyalin, saudara. Kita hanya tinggal setia di dalam merenungkan dan mentaatinya. Maka kita akan menjadi seorang pemimpin yang berhasil di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan, secara khusus untuk pemimpin rohani yang ada di tengah-tengah kami. Tolonglah kami Bapa, supaya kami berpegang pada firman-Mu, sehingga kami memimpin umat-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa, jikalau kami memimpin menurut cara kami, menurut pemikiran kami, menurut kehendak kami. Kami lupa bahwa yang kami pimpin bukanlah milik kami, tetapi adalah milik Tuhan. Karena itu kami harus memimpin mereka, menggembalakan mereka sesuai dengan cara dan isi hati Tuhan. Dan juga Bapa, hamba-Mu berdoa, esok hari kami akan memperingati Jumat Agung. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani di dalam ibadah Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan tolong, baik pendeta Hartines yang akan memimpin, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan memimpin di dalam sakramen, dan juga tim musik. Satukan hati kami Bapa, kuduskan kami, supaya pelayanan kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Demikian juga untuk umat-Mu Bapa, kiranya Engkau yang memanggil, supaya kami datang berbondong-bondong untuk terikat dengan Tuhan. Dan kiranya kami juga mempersiapkan hati kami ketika akan menyambut sakramen perjamuan kudus itu, sehingga yang kami terima adalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.